kesempatan yang sudah diberikan. Zoom. Terima kasih kepada Bapak Abi Masuri yang terhormat sebagai founder SSW, serta Umi Elis Ramasari, yang terhormat Arizal sebagai divisi training SSW, yang terhormat seluruh leader SSW dimanapun berada di seluruh Indonesia, dan yang saya banggakan mitra SSW yang hadir pada malam hari ini pada Zoom training kali ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Abi Masuri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori training Zoom kali ini. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka training malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kita sebagai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sama-sama bersalawat. Halo, apa salah saya masih Ariza? Jelas, jelas. Oke, baik. Mari kita membacakan salawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam Allahumma sholli wa sallim wa Alhamdulillah kita sudah melakukan sholawat bersama. Semoga dengan sholawat ini Allah memberikan syafaat kepada kita di akhir nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan uraian materi pada malam hari ini dengan topik pertanyaan basic dalam prospecting ya. Silakan Bapak Ibu bisa disiapkan catatannya dan kita kosongkan gelasnya agar apa yang nanti disampaikan oleh pembicara kita malam hari ini bisa menjadi ilmu buat kita semua dan bisa mempraktekannya pada saat nanti kita bertemu calon mitra. Dan materi malam hari ini akan dibawakan oleh seseorang yang luar biasa. Beliau adalah peraih umroh gratis dari PTBS. Beliau adalah leader saya. Beliau yang orang yang sangat luar biasa. Dan malam hari ini beliau masih berada di Sumatera Barat ya Teh ya, di Payakumbuh ya Teh ya. Beliau sedang membina tim-timnya di sana. Luar biasa Teh Teh. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita sambut teknis Tahuldana. Silakan Teh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Bismillah, Teh Desi, suara saya terdengar jelas? Jelas, Teh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Abi Masuri Firmansyah beserta Umi Elis Ratnasari selaku founder SSW. Yang saya hormati para leader SSW 1 sampai 29. Yang saya hormati Ketua Divisi Training Arizal Fahmi Ramadan. Saya hormati juga
moderator malam hari ini Desi Lita, dan yang saya banggakan para mitra SSW dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dari Sumatera Barat ini sedang di Padang Pariaman. Ya, alhamdulillah dari sini masih bisa Allah berikan kesempatan untuk bersama-sama para leader, para mitra bersama-sama bersinergi untuk mengkaji ilmu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Abi Masturi telah mempercayai saya selaku trainer pada malam hari ini. Oke, teman-teman. Mari kita sama-sama buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sama-sama belajar. Dalam artian bukan berarti saya trainer di sini, saya yang paling hebat, bukan. Tetapi memang kebetulan Abi Masturi menunjuk saya sebagai trainer malam ini. Dalam artian bisa jadi semua leader-leader di atas saya, founder di atas saya, itu lebih menguasai. Jadi ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Oke, silakan AA dibuka slide-slide-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita tahu bahwasanya kegiatan di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Ya, apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya, komunikasi tidak bisa kita hindari. Sehingga kadang-kadang komunikasi inilah yang menuntut percepatan perubahan dalam kehidupan di dunia. Sehingga wajar ada yang disebut, silakan slide selanjutnya. Ya, ada yang disebut fenomena disruption. Fenomena disruption ini adalah fenomena yang terjadi di dalam dunia yang kadang-kadang kita tidak ngeh. Tahu-tahu perubahan zaman itu sangat cepat sekali. Dan ini tidak terlepas dari komunikasi. Next, A. Ya, teman-teman sekalian, dari human needs yang dari Abraham Maslow ini mendefinisikan, belum masih yang tadi, bahwa kebutuhan manusia dibagi ke dalam 5 kategori. Jadi teman-teman nanti ketika memprospek klien di luar, calon mitra di luar, ini akan bisa melihat dengan gamblang kategori klien kita di tingkat yang mana. Apakah di physical, safety and secure, belonging and love, esteem, ataupun di self-actualization. Oke, next, A. Nah, apa yang harus kita lakukan di bisnis jaringan? Teman-teman, ada 3 hal yang akan selalu kita lakukan di dalam bisnis jaringan. Yang pertama adalah selling, penjualan. Yang kedua adalah recruiting. Dan yang ketiga adalah building team building. Oke, 3 hal ini akan kita ulang-ulang selalu, sehingga ini ibaratnya makanan sehari-hari orang yang bekerja dalam bisnis network. Next, A. Nah, apa saja hal yang kita butuhkan dalam teknik berkomunikasi membangun bisnis jaringan? Ada 6 teknik. Yang pertama adalah mindset. Ya, teman-teman harus menyamakan persepsi dulu bahwasanya kita membangun bisnis dengan membangun manusianya itu sendiri. Kita tahu bahwa PTBS ini adalah bisnis akhlak, teman-teman. Kita akan dilihat dari A sampai Z-nya. Sehingga teman-teman harus dalam kategorinya PTBS bukan men-setting kita menjadi sales semata. Tetapi kita dijadikan orang-orang yang bisa memberikan solusi untuk lingkungan kita. Nah, solusi inilah yang akan diterapkan oleh orang-orang yang berkualitas di lapangan. Ya, sehingga mindset-nya yang pertama
membangun bisnis dengan membangun manusianya itu sendiri. Next, A. Ya, ini yang pertama, membangun manusianya itu sendiri. Dan yang kedua adalah, yang harus disamakan persepsinya adalah membangun bisnis yang passive income. Sebenarnya di PTBS tidak ada passive income ya teman-teman, karena semakin kita banyak pengalaman, kita akan dituntut menjadi seorang founder, dan seorang founder itu akan membimbing sampai berhasil mitra-mitranya seperti founder tersebut. Jadi sebenarnya tetap aktif income sebenarnya ya. Oke, next A, selanjutnya. Nah, setelah menyamakan persepsi atau mindset, itu tahapan selanjutnya kita harus mengenali tipe-tipe calon mitra. Kita tahu di luar sana latar belakang ataupun tipe-tipe calon mitra ini sangat bervariatif. Silakan dibuka, A. Nah, ya. Ketika teman-teman di lapangan menemui klien yang beliau adalah tipe pembisnis, ini silakan dititik beratkan bahwa ini ada sebuah perusahaan yang tanpa modal besar kita bisa join di sana dengan jaringan yang lebih luas, ya, tanpa harus ada pengalaman karena kita akan masuk dan akan dibimbing oleh founder yang berpengalaman. Bisnisnya dapat berkembang sendiri, ya. Jadi ada aktif income juga. Time-nya freedom. Jadi waktunya sangat fleksibel. Itu kalau untuk yang tipe pembisnis. Selanjutnya A. Nah, beda halnya teman-teman kalau menemui klien, menemui calon mitra yang tipe mahasiswa. Mahasiswa ini kadang-kadang dia masih belajar tetapi ada rasa ingin memiliki uang dari hasil jerih payah sendiri. Jadi teman-teman bisa menitik beratkan ke teman-teman mahasiswa, bagaimana caranya di PTBS ini teman-teman yang walaupun masih mahasiswa dapat ilmu-ilmu baru, terutama ilmu leadership, ya. Jadi bisa menambah uang dari jerih payah sendiri. Terus karirnya bisa cepat, tambah wawasan. Apalagi yang belum punya jodoh bisa di sini dapat jodoh, ya, dapat pengalaman juga. Jadi pengalaman untuk mahasiswa bukan berarti setelah lulus baru mendapatkan ilmu, tetapi saat proses menjadi mahasiswa bisa mendapatkan ilmu yang banyak, terutama leadership di PTBS, ya. Dan waktunya sangat fleksibel. Selanjutnya A. Beda lagi kalau tipe MLM. Ini nih yang suka bikin orang panas dingin sebelum bertemu. Padahal tidak semua mantan MLM itu nggak mau loh masuk ke PTBS. Ya, kemarin saya, ini luar biasa di Damasraya, ada yang namanya Pak Wagito, beliau itu dulunya MLM. Sangat suka sama MLM, tapi nggak pernah sukses katanya. Jadi pas diceritakan bahwa PTBS itu sistemnya, rewardnya, cara bergabungnya yang serba mudah, itu luar biasa. Sangat antusias beliau. Jadi teman-teman juga harus merubah mindset bahwa tidak semua orang-orang yang mantan MLM itu anti. Bahkan kadang-kadang karena dia sudah paham jadi malah mudah mencernanya, ya. Jadi tergantung mindset kita juga untuk menghadapi klien yang akan kita temui. Jadi titik beratkan bahwa tidak ada riset atau tidak ada tutup poin di PTBS, ya. Teman-teman bisa menjelaskan income yang akan didapatkan secara akumulatif dari 14 sumber income. Bisnisnya transparan, sudah sangat computerized, ya. Jadi luar biasa, dan produk yang dibutuhkannya oleh semua orang. Next, A. Nah, beda lagi kalau teman-teman akan bertemu dengan tipe yang karyawan. Titik beratnya kalau untuk tipe karyawan itu begini. Bandingkan dengan income yang tidak terbatas. Kalau karyawan dia berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, berapa income yang didapatkan? Ya, teman-teman bisa bandingkan dengan income di PTBS, walaupun teman-teman kadang-kadang bekerjanya masih santai. Dari seminggu hanya bekerja cuma 1 hari prospek, cuma 2 orang, tapi kelihatan, ya teman-teman, kalau misalnya sampai orangnya join, walaupun dalam 1 hari cuma 2 orang,
bisa terlihat ya, income-nya tidak terbatas. Teman-teman mau gempur dari Senin sampai Jumat, dari Senin sampai Minggu sampai Senin lagi itu bisa. Jadi tergantung teman-teman. Kalau mau yang uangnya banyak, yang tidak terbatas ya silakan. Nah, ini teman-teman bisa dibandingkan dengan tipe karyawan sehingga mereka ada membandingkan nantinya income-nya tidak terbatas di PTBS. Ya. Terus karirnya jelas. Cepat meraih keberhasilan. Sistemnya juga bagus. Oke, next A. Nah, ini tipe ibu rumah tangga. Ini kita sentuh hal yang paling sensitif ibu rumah tangga takuti apa? Ditinggal meninggal suami. Atau ditinggal bubaran sama suami atau perceraian. Ini yang paling ditakuti ibu rumah tangga. Sehingga teman-teman masuk ke dalam sana untuk mengkomunikasikan bahwa di PTBS bisnisnya bisa dijalankan walaupun di dalam rumah. Bisnis ini bisa diwariskan. Sehingga walaupun ibu-ibu sudah tidak ada suaminya, baik itu meninggal atau bercerai ya, itu tetap bisa diwariskan ke anak-anak nantinya. Terus enaknya bebas belanja pakai uang sendiri. Waktunya tidak terikat. Ya, terus ada juga ibu-ibu yang mau aktualisasi diri dalam artian dulunya beliau itu punya misalnya titel, mau sarjana komunikasi atau sarjana pendidikan atau apa. Ketika menikah, beliau banyak mengurus anak di rumah. Sehingga ketika dia masuk ke PTBS ini bisa aktualisasi diri. Ya, teman-teman, diarahkan ke arah situ kalau untuk ibu rumah tangga. Next, A. Oke, nah ini ada tipe profesional. Tidak sedikit tapi banyak yang sudah bergabung, guru-guru, bidan ya, dokter pun ada. Jadi apa yang harus dititik beratkan? Yang pertama adalah waktunya fleksibel, ya. Yang kedua passive income. Walaupun sekarang sudah dibilangnya tetap active income. Bisa menolong orang dengan cara lain. Jadi kegiatan Go Berkah No Riba di PTBS bisa tetap dijalankan oleh tipe profesional. Free time, ya. Bebas waktu untuk keluarga, bisnisnya juga jangka panjang dan income-nya bisa income tambahan. Jadi sudah banyak di PTBS yang join juga mereka adalah ANS ya. Jadi maksudnya tidak harus orang-orang yang free, orang-orang yang punya kegiatan di luar sana seperti dosen, dokter, guru itu juga sudah banyak dan tidak menjadi hambatan. Oke, next, A. Oke, selanjutnya teknik berkomunikasi yaitu dengan approaching, pendekatan. Ada 8 pertanyaan basic. Sebenarnya tidak ada pertanyaan yang baku ya untuk mengawali pertanyaan-pertanyaan basic. Tetapi ini ranahnya adalah supaya teman-teman punya keyword, satu punya keyword, yang kedua teman-teman tidak melebar kemana-mana dalam hal pertanyaan. Sehingga ini adalah pertanyaan-pertanyaan basic yang mengkerucut yang bisa teman-teman pegang keywordnya sehingga ini menjadi nantinya mendapatkan jawaban yang tidak melebar kemana-mana. Ya, seperti Anda bekerja di mana. Cuma ini pertanyaan basic ini biasanya dilakukan ketika kita belum kenal sama sekali oleh orang yang akan kita prospek. Ya, apa yang Anda suka dari pekerjaan Anda? Kan kalau misalnya sudah menjadi teman kita, kadang-kadang kita sudah tahu dia kerja di mana, berapa lama. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan basic yang orangnya belum kita kenal, ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, teman-teman nanti bisa dilihat. Tuh, apakah ada yang Anda khawatirkan di dalam pekerjaan Anda sekarang? Jika Anda bekerja dengan baik, apa posisi Anda dalam 5 tahun ke depan? Nah, selanjutnya, apa impian Anda dalam 5 tahun ke depan? Selanjutnya, apakah impian Anda dapat terwujud dengan posisi pekerjaan sekarang? Nah, lanjut, kriteria pekerjaan yang ideal menurut Anda apa? Baru yang ke-8, jika ada pekerjaan yang ideal sesuai dengan keinginan Anda, dan dapat mewujudkan impian Anda, apakah Anda terbuka untuk menerima informasinya. Nah, ini biasanya bisa kita lakukan untuk
pertanyaan basic kepada orang yang baru kita kenal pertama kali. Ya, next A. Ya, selanjutnya adalah fact finding. Teman-teman harus mengetahui, harus mengurai permasalahan. Ya, fact finding ini sangat penting, teman-teman, karena dengan mengetahui kebutuhan calon mitra, kita harus menggali hot button dan TOD-nya. Hot button itu impiannya, TOD-nya adalah rasa ketidaknyamanannya. Teman-teman harus bisa menggali sampai sana. Ya, karena rata-rata yang terjawab permasalahannya dia akan join. Tapi kalau hanya dia selewat-lewat aja dan merasa tidak ada permasalahan yang bisa dijawab oleh PTBes, biasanya dia tidak menemukan solusi di situ dan tidak join. Tetapi kalau teman-teman bisa membuka permasalahannya apa dan mengungkap ketidaknyamanannya selama ini apa dan impiannya apa, itu biasanya ngeklik dan akan join. Oke, selanjutnya. Nah, setelah teman-teman tahu, silakan ditindaklanjuti, bisa one on one, ya, bisa one on one atau ajak ke seminar. One on one itu bisa kita bicarakan bahwa PTBes ini bisnis yang ideal. Ya, ada bonus demografinya, peluang dan tantangannya sampaikan. Profesinya juga menjanjikan, multi income, karena kita ada 14 income ya. Nah, konsep kesejahtera, makmur, aman, sentosa ini juga harus disentuh oleh teman-teman. Ini bahasan untuk one on one kalau kita mempresentasikannya secara tatap muka antar kita dan klien. Lanjut, A. Bisa kita arahkan one on one atau invite to seminar bisnis syariah. Ajak ke seminar ya. Lanjutnya A. Next. Nah, yang kelima. Teknik selanjutnya adalah temukan mitra yang berkualitas. Memang tidak mudah, tetapi tidak sulit. Ya, teman-teman banyak berdoa kepada Allah, ditemukan dengan mitra-mitra yang berkualitas, minta. Ya, tapi dalam artian core team ini ada beberapa ciri-ciri core team. Silakan A, dibuka slide-nya, ciri-ciri core team yang bisa kita dalam artian kita pilih-pilih, dan ini adalah belum sampai follow. Ya. Nah, ini adalah 5 ciri core team yang bisa jadi akan mempermudah kita di lapangan. Nah, teknik berkomunikasinya itu dalam membangun bisnis jaringan, ini adalah teknik yang kelima. Teman-teman silakan dicek, apakah teman-teman sudah mempunyai core team yang berintegritas tinggi. Ini hal karakter integritas tinggi ini yang paling penting, teman-teman, karena dengan integritas tinggi, jenderal kita ibaratnya dia tidak gampang loyo. Dengan integritas tinggi, semangatnya nggak gampang kendor, nggak gampang dibikin orang ciut, nggak gampang dipatahin semangatnya, apapun rintangannya. Itu kalau teman-teman mendapatkan jenderal yang integritasnya tinggi. Selanjutnya IQ, common sense. Ini mau belajar, ya, memang harus mau mengenalkan diri di sini. Selanjutnya punya semangat untuk berhasil. Ini akan terlihat sekali karena high level energinya tuh nggak habis-habis. Yang keempat, achievement drive, orientasi pada hasil. Dan yang terakhir adalah money motivation. Kalau orangnya pengen bebas secara finansial, tentunya dia akan targetnya akan ke uang. Money motivation. Saya mau bebas dari riba. Riba itu kan diselesaikannya dengan uang, teman-teman. Ya. Oke, next A. Nah, ini teknik yang terakhir adalah follow the system. Buka slide-nya boleh? Ya, teman-teman, kita tahu sistem yang harus kita lihat satu, edifikasi. Edifikasi ini adalah menggunakan orang ketiga yang sebenarnya untuk kepentingan kita gitu loh.
Jadi buat teman-teman yang baru, saya belum mencapai reward apapun, Teh. Jadi saya gimana? Silakan identifikasi leader di atasnya atau foundernya. Ya, selanjutnya adalah konsultasi. Teman-teman, konsultasi ini sangat membantu kita dalam artian konsultasi kita obrolkan dengan founder, dengan leader kita sehingga kita tidak masuk ke dalam blank spot. Blank spot ini dalam artian hal-hal yang tidak perlu menghabiskan energi kita di lapangan, itu akan diarahkan oleh leader atau founder kita sehingga lebih efektif, lebih efisien. Ya, itulah konsultasi kita benar-benar butuhkan. Selanjutnya ada teachable. Teman-teman, apapun jabatan teman-teman di luar sana, ketika masuk di PT BES itu teman-teman harus siap untuk mengenalkan diri. Teman-teman harus humble. Teman-teman harus mau belajar dari siapapun. Walaupun ibaratnya leader di atas kita adalah lulusan SD, ketika teman-teman melihat ada sebuah pembelajaran di beliau, silakan teman-teman. Nolkan diri teman-teman, belajar dari orang-orang yang dalam artian bisa diambil pelajaran dalamnya. Ya. Jadi harus menanggalkan jubah. Karena kalau teman-teman tidak mau menanggalkan jubahnya, ini agak sulit berprosesnya. Oke? Selanjutnya. Oke, selesai. Ya. Itu saja dari saya, Teh Desi, silakan. Saya kembalikan ke Teh Desi. Oke, terima kasih Teteh. Luar biasa penjelasannya ya. Semoga apa yang disampaikan Teteh menjadi input untuk kita semua, menjadi ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita pada saat bertemu dengan calon mitranya. Jadi pada saat ketemu calon mitra ini kita harus tahu dulu ya Teh, harus mengenali dulu calon mitranya ini beliau profesinya apa. Jadi untuk bisa touch-nya pas gitu di mana ya Teh ya, betul ya? Iya. Ya. Oke, mari kita buka sesi pertanyaan. Barangkali Bapak dan Ibu ada kendala di lapangan bisa disampaikan di sini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bun, ini Nadia dari Hong Kong mau nanya. Masya Allah. Masya Allah, Ibu Nadia. Silakan Ibu. Iya, gini loh, di sini kan kebanyakan perempuan gitu ya. Kadang-kadang kan kalau di prospek itu, saya itu nggak bisa nggak bisa ngomong gitu. Ya. Terusan kadang-kadang kan kita kan ibu-ibu gitu, katanya kalau mau prospek atau apa ada rasa malu atau apa gitu. Nah, itu kadang-kadang saya juga bingung gitu ya mau ngejelasinnya gimana gitu loh. Orang saya juga kadang-kadang ya saya juga masih belajar gitu. Kebanyakan kan saya selalu bilang, ya mereka selalu bilang, ini saya nggak bisa ngomong, nanti kalau nyari mitra, terusan kalau prospek atau apa gitu. Kadang-kadang mereka kendalanya di situ gitu. Jadi terus itu gimana solusinya seperti itu? Oke, baik. Ada lagi Ibu Nadia yang mau disampaikan? Enggak, cuman itu aja. Terima kasih. Oke, silakan Teteh. Ya, baik. Ibu Natia luar biasa di Hong Kong ya. Nggak pernah absen, kalah saya. Saya kalau jadwal sudah di rumah, Bu, waktu saya jam segini buat anak-anak. Jadi kadang-kadang suami saya yang Zoom, nanti kami akan diskusi gitu. Luar biasa. Bu Natia, oke. Kebanyakan mungkin Ibu di lingkungan sekitarnya itu perempuan ya, tadi udah dijelaskan. Iya. Mereka bilang bahwa nggak bisa ngomong untuk nyari mitranya bagaimana. Oke. Iya. Yang pertama, Bun. Yang pertama, fokuskan Bunda ketika bertemu dengan beliau itu berarti ada di arah mana? Rumah tangga berarti ya tadi. Iya, di ibu rumah tangga. Ya, karena gini, ada hal yang esensinya ibu rumah tangga itu mendapatkan satu psikis yang beliau sangat tidak suka, yaitu satu, perihal kematian suami. Ya, mau itu ditinggal meninggal atau bercerai. Itu yang paling menyentuh psikis ya. Kalau Bu Natia bisa masuk ke dalam hal itu saja sebenarnya itu poin. Tetapi balik lagi,
kita cari dulu permasalahannya apa. Kalau misalnya mereka merasa tidak pede, nyari mitranya nanti bagaimana. Nah, Bu Natia posisinya adalah bercerita dulu. Bercerita bagaimana Bu Natia bisa fight sampai sekarang. Karena dalam artian orang dijelaskan secara textbook dengan orang diceritakan secara bercerita itu beda, Bu. Jadi yang pertama sentuh dulu sisi bahwa Bu, bagaimana kalau suatu saat suami kita tidak ada? Ibu persiapan untuk anak-anak apa? Mungkin ibu bisa hemat masalah keuangan untuk di dapur ibu makan. Tetapi masalah pendidikan anak-anak bukankah tambah lama tambah mahal? Itu disentuh dulu. Ya, jadi sentuh sisi itunya dulu. Terus yang kedua, kalau misalnya nggak bisa ngomong, itu sebenarnya perkaranya di kepedean dia kan. Sekarang ya, karena dia nggak pede sebenarnya. Semuanya bisa belajar. Nah, setelah Bu Natia bercerita, silakan buka faktanya. Buka fakta dalam artian di PTBS tidak diperlukan orang yang pintar-pintar amat untuk memprospek. Karena ini buktinya, ada tukang gorengan, ya kan? Ada tukang angkat galon, ada cleaning service yang semuanya mungkin semuanya serba belajar dari nol. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwasanya di PTBS harus teachable, Ibu. Mau dia direktur sekalipun, kalau dia tidak teachable, dia akan kalah sama tukang gorengan. Di luar sana dia dokter ataupun pejabat sekalipun, kalau dia tidak teachable di PTBS, dia akan kalah sama tukang cleaning service. Ya. Jadi dalam artian, Ibu buka faktanya setelah bercerita. Satu tadi, sentuh psikisnya. Yang kedua, Ibu bercerita. Yang ketiga, silakan buka fakta. Bahwa ini loh orang-orang yang sukses di PTBS. Ya. Kemarin, siapa yang dapat Pajero sampai 2 kali? Tukang sayur, tukang kan? sayur. Nah, iya. Itu. Jadi dalam artian selama mau, selama kita teachable, selama kita mau belajar, itu di PTB sangat memungkinkan. Bun, kita lihat fakta. Ini fakta ya, bahwa tidak sedikit orang-orang yang dalam artian latar belakangnya dia ibu rumah tangga tapi bisa berhasil di PTB. Jadi Bu Natia bisa arahkan ke situ. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Bun penjelasannya. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia. Sudah terjawab, Ibu? Ya. Pertanyaannya sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih, Teh Desi. Oke. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, next. Ada lagi? Ini ada chat dari Bapak Subanda Erwin ya. Kan? Bapak Subanda Erwin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Subanda dari SSW 11. Mau bertanya, mengendalikan salmit dari jarak jauh bagaimana Teh katanya. Dan yang sudah mitra, apakah itu termasuk soft skill? Terima kasih. Mengendalikan salmit dari jarak jauh. Jarak jauh. Udah, itu aja. Mengendalikan calon mitra dari jarak jauh. Oke. Langsung dijawab ya. Ya, silakan Teh Nisa. Oke. Bagaimana caranya? Pertanyaan dari siapa tadi? Maaf. Teh Desi? Dari Bapak Subanda. Bapak Subanda. Ya. Bapak Subanda. Calon mitra. Ini calon mitra apa mitra? Calon mitra atau mitra? Ya, baik yang mitra maupun calon mitra gitu, Bun. Baik, gini. Sebenarnya ada kekurangan dan kelebihan di jarak jauh itu, Pak. Tapi yang jelas, mau itu jarak jauh atau jarak dekat, calon mitra butuh 3 hal. Ya, yang pertama adalah quantity. Yang kedua adalah quality. Yang ketiga adalah mana Pak Subanda? Kenapa hilang wajahnya? Ya. Pak, masih didengarkan? Masih, Bun. Oke, baik. Jadi walaupun jarak jauh, selama Bapak punya kesetiaan terhadap mitra dan calon mitra Bapak, itu tetap aware-nya akan berasa.
Ya, jadi jangan merasa kalau jauh itu ibaratnya gini, gimana caranya walaupun jauh di mata dekat di hati. Itu malah lebih berkesan ketimbang dekat di mata tapi jauh. Kelihatannya doang dekat tapi nggak ada pembinaan. Semua di sini rata-rata butuh pembinaan kalau yang jauh. Ya, apalagi dalam artian jarang ketemu. Nah, inilah sebenarnya ada kekurangannya, Pak. Beberapa mitra saya yang jauh ini all out dalam artian karena tidak ada pembinaan. Jadi saya terkesan cuek kepada mereka. Ya. Jadi dalam artian sebenarnya kalau bapaknya tetap aware, bapaknya tetap dihubungi mitra atau calon mitranya, Pak, ada Zoom. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Itu kan dalam artian Bapak nggak nyuekin mitra Bapak. Nah, selama itu juga bisa diakses informasinya, itu bisa tetap menjaga kualitas calon mitra Bapak walaupun jarak jauh. Ya. Jadi dalam artian Pak Subanda tidak perlu berkecil hati ketika memang Bapak dekat di hati walaupun jauh di mata, ya tetap itu aware-nya nyampe kok Pak pasti. Ketimbang yang tadi saya bilang, dekat tapi dicuekin, itu sakit hati Pak. Jadi manfaatkan saja, founder kita SSW sudah mengadakan Zoom meeting setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Ini manfaatkan untuk perkembangan Bapak. Walaupun jaraknya jauh, walaupun di luar daerah, walaupun di luar kota. Ya, ini bisa mengikat, Pak. Bisa mengikat calon mitra ataupun mitra Bapak yang ada di luar daerah. Iya, iya. Sebenarnya ini sangat, ya founder kita luar biasa. Ini saya sangat apresiat sehingga bisa menjadi akses buat mitra-mitra kita yang di luar sana. Untuk tetap bisa belajar bersama dan mengupgrade pengetahuan kita tentang PTBIS. Ya, jadi butuh kuantitas, kualitas, dan loyalitas. Bagaimana Pak Subanda? Sudah terjawab, Pak? Iya. Terima kasih, Bunda. Oke. Terima kasih, Pak Subanda. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi walaupun masih jauh, tetap komunikasi ya Teh ya, intinya ya Teh. Iya, kan sekarang udah ada Zoom-nya, seminggu 3 kali. Iya. Ini buktinya di Sumatera Barat kita masih bisa bertegur sapa kan, bisa belajar bersama-sama Bu Desi. Iya, Bunda. Masalah saya posisi di Bali ini, Bunda lagi kuli. Oh, Masya Allah. Saya juga kan bukan di Jabodetabek Pak, sedang ada di Padang ini kita. Iya. Oke. Jadi kita berjauh-jauhan tetap komunikasi ya Teh ya. Iya, tetap. Kan sudah ada aksesnya. Silakan Teh Desi. Baik. Silakan yang lain yang mau bertanya silakan disampaikan di sini. Itu tinggalnya di mana tuh di Padang tuh Pak? Tinggalnya di mana-mana Pak. Ya itu soalnya atap seng apa segala itu jadi. Ini tuh sebenarnya di tepi sawah. Ini tuh kita lagi home sharing. Rumah petaninya ada di tepi sawah. Nah ini di tepi sawah nih ada warung. Jadi saya pinjem ruangan untuk Zoom. Ya, jadi tadi banyak yang mau bertanya tapi saya aja seloroh aja udah. Ternyata mewakili kawan-kawan lain kan. Oh gitu. Iya betul Pak. Teh Mita lama banget di Padang, kapan pulangnya Teh? Ya Allah, ini yang japri saya nanya begitu udah banyak banget Bu. Sampai kangen nih. Mewakili hati suami saya sebenarnya. Iya, kasihan loh Pak Firman tinggal. Ya. Insya Allah hari Kamis saya pulang Bu. Kamis kita pulang. pulang. Ya Teh ya, biar sehat. Karena sampai hari Rabu. Sampai hari Rabu, jadwal kami masih padat sampai Rabu. Kalau lewat darat? Lewat darat Pak. Iya, mampir kalian enggak? Iya, insya Allah waktunya Pak. Ini juga masih padat. Saya juga bingung sebenarnya makin kita mepet mau pulang, makin banyak yang minta didatengin sebenarnya. Tapi saya nggak bisa karena udah komitmen sama suami. Saya diizinkan hanya sampai hari Rabu. Hari Kamis saya sudah harus pulang. Kasihan Pak Firman. Iya. Oke, selanjutnya teman-teman, sahabat-sahabat semua. Silakan Bu Desi. Iya. Silakan bagi yang lain mau bertanya. Sesi pertanyaan masih dibuka, waktu kita masih lama ya Bapak Ibu.
apa yang menjadi kendala di lapangan silakan diutarakan di sini. Tapi judulnya apa sih dia? Saya nggak tahu judul, tinggal masuk aja. Judulnya itu 8 pertanyaan basic, Pak, tapi masuknya ke soft skill. Soft skill, teknik kita berkomunikasi. Tapi perasaan baru 6 yang disampaikan tadi. Tinggal 2, apa lagi tuh 2-nya? Emang 6 teknik. Bapak masuk ke ngaco. Emang 6 teknik. Bukan 8. 6 teknik, coba dibuka slide 8 dari itu awal. pertanyaannya, Pak. Iya, 8 pertanyaan kan. Tapi kan baru 6 disampaikan pertanyaan. Tinggal 2 lagi, apa itu 2 lagi? Pertanyaannya tadi ada 8, Pak. Kalau yang 6 Udah itu tuh pengenalan tekniknya. calon mitranya, Pak. Teknik komunikasi. Jadi kita kalau ketemu mitra tuh harus disiapin dulu ya Teh ya. Materinya apa yang mau disampaikan, bagaimana pengenalan calon mitranya, apa yang mau diutarakan. Ya, Teh Detsi juga harus harus ngeh sama konteks dan konten. Jadi usahakan setiap ketemu klien atau ketemu mitra itu pelajari dulu sebelumnya beliau itu siapa. Kita udah ada bayangan, nggak mungkin ujuk-ujuk kita tahu. Jadi, kalau misalnya dia orang yang bekerja berarti apa pertanyaan apa, diskusinya ke arah mana, konteksnya kayak gimana, kontennya seperti apa, itu harus dikuasai dulu. Jadi jelasnya kita prospek harus berisi, ya kita prospek harus berisi sehingga apa? Ketika klien kita tembak pertanyaan apapun sudah kita gampang menjelaskan. Oke, siap Teh. Yang penting mau belajar ya Teh ya. Ya. Iya. Mau saya bertanya sedikit boleh? Boleh Pak, silakan. Silakan Bapak. Iya, sebenarnya sih ingin ketemu aja nih. Nah, maksud saya itu kan kadang-kadang kan banyak yang memberikan alasan-alasan macam-macam deh setelah kita presentasi kan. Iya. Tapi barangkali itu bukan alasan sebenarnya, kan? Hingga dia tidak mau gabung juga banyak sekali alasannya. Bagaimana cara menemukan alasannya sebenarnya? Sehingga tekniknya, barangkali teknik sehingga kita bisa menemukan bagaimana cara menggali alasan sebenarnya apa. Kadang-kadang apa yang dia sampaikan itu mungkin bukan alasan sebenarnya lah. Tapi bagaimana kita menggali sesuatu yang betul-betul alasannya sebenarnya sehingga dia tidak mau gabung atau join. Itu aja sih. Sesuai pengalaman ya Pak. Jadi gini, kadang berbagai macam alasan itu satu yang wajib kita lakukan. Mendengarkan, menjadi pendengar setia aja dulu di awal. Kadang-kadang gini Pak, gestur tubuh kita itu sangat mempengaruhi penilaian orang yang kita ajak bicara. Sekarang kalau kita prospek, tapi kita sambil megang HP, itu menunjukkan kita tidak aware, walaupun itu tidak komunikasi. Tetapi orang menilai dengan cara gestur kita ketika dia sedang berbicara kita pegang HP, itu udah black, itu udah hitam, itu sudah tidak merasakan bahwa orang itu sedang didengarkan ceritanya. Ini yang pertama. Yang pertama itu minimal kita menjadi pendengar setia dulu. Sampai bisa mengkerucutkan arahnya kemana. Need-nya apa sebenarnya. Kebutuhannya apa. Terus keinginannya apa. Dan ketidaknyamanannya di mana. Baru bisa. Tapi balik lagi ya kadang-kadang ya berbagai macam lah. Berbagai macam alasan. Sekarang bilang mau, besok udah bilang nggak mau. Itu banyak kejadian. Tetapi pengalaman saya kemarin, ini pengalaman lapangan, Pak. Saya pikir itu, apa ya, kemarin saya temukan di lapangan, di timnya Pak Wagito dan Mas Raya, ini mereka adalah ex-transmigrasi dari Pulau Jawa. Benar. Jadi emang dasarnya saya harus berjodoh sama orang Jawa, jauh-jauh dari Bekasi ke Sumatera, ketemu kliennya ini orang Jawa semua Pak, 11 kecamatan.
Jadi mereka dulunya adalah ex-transmigrasi yang masih mempertahankan tanah mereka. Ini ada 9.000 hektar kelapa sawit dan 7.000 hektar pertanian di sawah. Itu mereka kemarin kami datangi. Saya mendengarkan. Jadi tidak ujuk-ujuk prospek, saya retorika. Saya tanya, Bapak ada hal apa yang bikin Bapak gelisah mengurus pertanian ini? Satu, Teh, saya bingung mau curhat kemana. Saya bingung mau bertemu dengan siapa yang akan memberikan solusi. Saya di lapangan sebagai ketua kelompok pengen kelompok tani yang saya bina itu menjadi orang-orang yang punya berpenghasilan banyak lah. Bisa menyekolahkan anak, nafkahin istri dengan normal, di atas rata-rata, pengen. Tapi ini untuk ngurus pertanian saja, saya bingung. Kuota dalam hal ini pupuk, saya punya kuota 18. Baru diambil 8, 10-nya sisanya mau saya ambil, udah nggak ada lagi. Bingung arahnya mau kemana. Dengerin aja dulu Pak keluh kesahnya. Keluh kesahnya didengerin, ternyata bukan motor, bukan mobil, bukan rumah yang mereka mau. Pas kita jelasin, Bapak ini ada rewardnya begini, begini, begini. Akhirnya apa kesimpulannya? Berarti kalau gitu lama-lama kita bisa punya pupuk gratis dong Teh Miftah. Iya, kalau Bapak misalnya poinnya terkumpul, di awal reward itu ada 20 juta, tidak mesti diambil motor atau umrohnya. Kalau misalnya emang Bapak mau virtual account-nya ditukarkan dengan pupuk, silakan Pak, 20 juta itu pupuknya. Sehingga Pak, ternyata bisa disimpulkan, impiannya adalah pengen punya pupuk yang gratis dan tidak susah dicarinya. Itu hot button-nya. Nah, TOD-nya adalah mereka tidak mau 11 kecamatan ini bingung mencari pupuk yang serba susah dan kalaupun ada, ini harganya mahal. Sehingga itu TOD-nya kita paham, ya. TOD-nya kita paham ketidaknyamanannya karena mereka susahnya mencari pupuk di sini dan keinginannya adalah pengen punya pupuk di angka gratis. Itu. Jadi sebenarnya keinginannya simple sih, cuma kan terurainya setelah mereka cerita. Setelah mereka cerita, saya dengar dengan seksama, gestur tubuh saya juga berfungsi dalam artian saya tidak berani megang HP, Pak. Kalau lagi prospek, apalagi prospek petani yang sampai dia curhat mau nangis itu saya nggak berani megang HP. Karena apa? Ada beberapa penelitian. Ini dari Dr. Albert Mehrabian. Beliau pakar linguistik. Ya, melalui penelitiannya mengatakan bahwa penentu efektivitas komunikasi dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah verbal. Kata-kata hanya mempengaruhi 7%. Kata-kata mempengaruhi 7%. Intonasi mempengaruhi 38%. Dan bahasa tubuh atau gestur tubuh mempengaruhi 55%. Jadi dalam artian, kalau sekarang kita merasa masih banyak kendala di lapangan yang ntar orangnya ogah-ogahan atau bagaimana, coba introspeksi diri. Udah segimana kita aware ke mereka, udah segimana kita mendengarkan keluh kesah mereka, udah segimana kita paham apa yang bikin mereka tidak nyaman, apa yang menjadi impian mereka. Itu aja Pak sebenarnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi karena saya mau cerita juga lah. Kadang-kadang ketika orang yang saya sponsori itu, mohon maaf Ibu Desi ya, dialog sedikit. Kemudian dia siap-siap, udah semangat. Begitu saya pergi ngambil formnya di mobil untuk suruh ngisi form, orangnya kabur ya. Itu pasti yang kenalnya di jalan ya, bukan yang Bapak beneran kenal ya. Kalau yang beneran kenal nggak akan begitu Pak. Masa beneran kenal dia tinggal kabur, pasti itu yang cuma iya kan pasti. Karena apa? Abi selaku founder kan menyuruh kita list 100 nama yang kita kenal dia kenal kita. Masa kalau misalnya kenal kita ditinggal kabur, ya enggak lah Pak. Gitu. Iya, memang di jalan. Ya, Pak ya. Di jalan.
Prospek kan boleh proses mana aja kita langsung presentasi tingkat dan sebagainya. Gitu. Oke, thank you Bu Desi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Teh. Dari Ibu Siti Fatimah dari SSW 29. Ya. Bu Lidah, maaf nih ada calmit yang ingin bertanya. Sebelumnya saya Siti Fatimah dari SSW 29. Pertanyaannya adalah apa bedanya crossline dan seatline? Apa bedanya? Apa bedanya? Crossline, dan seatline. Dan apa? Enggak kedengeran tuh. Seatline Teh. Tulisannya apa? SEAT. Ya kalau crossline kita sama-sama tahu ya, bukan satu jalur. Dalam artian bukan beda jaringan, itu masuknya crossline. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa yang sudah ditentukan bahwa yang tidak boleh bukannya apa? Yang tidak boleh adalah menceritakan ketidakbaikan di dalam crossline ini. Jadi beda jaringan. Kalaupun ada, tetapi ini tidak menguntungkan satu dengan yang lainnya. Misalnya gini, Teh Desi dengan siapa Bu Fatimah ya. Misalnya Bu Fatimah ada jalur yang tidak sejalan, tetapi mereka bekerja sama. Dalam hal ini nanti bingung ngebagi jatahnya. Kadang di awal misalnya kita akan komitmen. Misalnya orang yang nanti misalnya akan datang join kita akan bagi. Tetapi ternyata meleset, hanya satu. Nah nanti kan bingung. Kalau ditembakin dari bawah juga nggak akan nyampe ke semuanya. Nah itu nanti ujung-ujungnya tidak akan baik. Ujung-ujungnya juga akan runyam, Teh Desi. Itu crossline. Yang satunya apa, Teh? Seatline. Saya kurang dengar dan kurang paham. Ini mungkin bisa ditanya nanti ke founder ya. Naon sih Teh? Saya tidak agak-agak. Seatline itu apa ya? Coba ditulis ejaannya apa? Ejaannya apa? SEAT. SEAT. Seatline. Seatline. Oke. Apa ya? Mungkin maksudnya kursi yang sama kali ya. Mungkin tempat yang sama dengan jalur yang berbeda. Coba ditanyakan jalur yang sama ya. Iya. Coba ditanyakan kepada kalau crossline mungkin jalur yang berbeda. Mungkin begitu ya Bu Fatimah. Coba ditanyakan Bu Fatimah. Coba takutnya beda yang dimaksud dengan kita sama beliau beda. Bu Fatimah, ini seatline SEAT seatline. Ya. Bu Fatimah, halo. Oke, Bu Fatimah. Tidak ada ya. Apakah sudah jelas Bu Fatimah? Oke, kita lanjut ya Teh ya. Mungkin nanti kita skip dulu untuk Bu Fatimah, nanti akan kita lanjutkan kembali. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Virgin. Bu Virgin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Desi dan Teh Nita ya. Maaf mau tanya, kalau kita mengajak Calmit untuk bergabung, kan harus dipikirkan tuh bila dia sudah jadi mitra harus komit untuk menjalankan bisnis ini. Bukan bergabung karena kasihan terhadap kita. Akhirnya setelah bergabung tidak jalan. Teh Nita, boleh dong kasih kiat-kiatnya. Bisa punya mitra banyak dan jalan downline-nya itu bagaimana? Itu keren banget Teh Nita, apalagi sekarang udah sampai Padang. Sukses Teh Nita dan Teh Mega. Terima kasih Teh Desi. Terima kasih Ibu Virgin. Oke, baik. Silakan Teh Ibu Virgin. Terima kasih. Oke, baik. Baik, Bu Virgin, jangan pernah patah semangat karena kita nggak tahu di langkah kita keberapa. Ditolak, coba lagi, tolak, coba lagi, tolak, coba lagi. Ada 3 hal yang saya lakukan, Bu Virgin. Tadi kan minta tips gitu ya. Apa yang dilakukan? Ada 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama, quantity.
Ini hubungannya erat dengan list nama yang Abi pernah suruh ke kita. Sebanyak-banyaknya, Bu. Yang namanya kuantitas itu sebanyak-banyaknya, karena nanti dari situ akan muncul orang-orang yang berkualitas. Kalau kita tidak banyak, kalau kita sedikit, nyarinya juga agak bingung. Jadi awalnya memang saya sangat selektif, hanya mau orang-orang yang menurut saya punya kapabilitas. Tetapi lama-lama kita nggak pernah tahu di titik mana Allah memberikan semangat dia untuk hijrah goberkan riba dan bisa bareng-bareng bersinergi dengan kita. Sehingga sekarang babat habis siapapun yang nggak pernah pandang bulu, siapapun saya prospek. Dari A sampai Z secara kuantitas sebanyak-banyaknya. Ya, makanya Abi pernah suruh list minimal 100 nama. Yang kedua adalah kualitas. Ketika orang sudah masuk ataupun calon mitra, ini kita harus menyampaikan kualitas, dalam artian kualitas penyampaian semuanya tentang PTBS. Dari itu sistemnya, dari itu produknya, dari itu rewardnya. Jangan sampai ada yang tidak kita sampaikan. Kebanyakan ini pengalaman kami kemarin pas masuk di Sumatera Barat, kebanyakan orang hanya menjual putus, Ibu. Sehingga apa? Para petani itu males, begini lagi. Nah, kami masuk dengan mengkemas PTBS, mengkemas citra dengan hal yang berbeda. Kami masuk, kami tanyain permasalahannya apa, kami di situ berusaha menjadi solusi buat para petani, dan insya Allah kami akan bina. Jadi dalam artian, yang pertama kuantitas, yang kedua kualitas, yang ketiga adalah loyalitas. Jadi saat itu kami tanya, Bapak udah pernah mengukur pH belum? Sedamas Raya 11 kecamatan tidak pernah tahu pH tanah di angka berapa. Sehingga yang tadinya kita mau 1 hari di situ, kita tambah jadi 2 hari. Sehingga kita keliling kampung, Bu, untuk mencek pH tanah mereka berapa. Karena waktu itu Pak Remon kita udah jadwalnya hari ini ke Bukit Tinggi. Saya bilang nggak bisa Pak Remon, kita harus tuntas. Karena apa? Setelah kuantitas, setelah kualitas harus ada yang namanya loyalitas. Jadi orang akan aware ke kita lagi setelah melihat kita bagaimana loyalitas kita ke mereka. Jadi ketika itu harusnya harusnya hanya 1 hari, saya tambah menjadi jadwal 2 hari. Untuk apa? Menuntaskan. Dan ini bentuk loyalitas tim kami kepada para petani di Damas Raya. Alhasil setelah kami melakukan itu, feedbacknya apa? Berapa kelompok tani, di situ totalnya ada kurang lebih binaannya 95 kelompok tani. Itu ngejar-ngejar kita, Bu. Ngejar-ngejar kita, saking mereka sukanya diperhatiin sama kita. Kebutuhan mereka sampai saat itu, belum pernah ada dari Dinas Pertanian pun yang mengecek pH mereka. Kami datang, berusaha bekerja tuntas di situ, sampai akhirnya mereka suka dan jatuh hati kepada kita. Nah, saat itu pun, alhamdulillah, Pak Sumo, Pak Wagito yang dalam artian pentolan di situ, itu alhamdulillah sudah kepegang oleh Pak Remon. Seperti itu, Bu Virgin. Ya, jadi bahasannya tidak jauh dari kuantitas, kualitas, dan loyalitas. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Teh Miftah. Ya, sama-sama. Terima kasih, Desi. Sukses ya. Terima kasih, Bu Virgin. Ya, luar biasa ya Teh Miftah di sana. Semangat terus, Teteh. Luar biasa. Oke, ya, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada artis kita nih Pak Roy. Silakan Pak Roy. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih Teh Miftah. Backgroundnya bagus banget Teh Miftah. Saya nyari di Google nggak ada backgroundnya yang begitu. Tadinya mau di sawah tapi gelap banget, nggak ada lampunya. Ya udah warung orang dipakai lah Pak, whatever. Yang penting jadi. Tapi tetap glowing kok malam ini. Masya Allah, thank you. Luar biasa. Padahal ini ke sawah mulu Pak. Itulah gunanya produk-produk PTBS ya. Oh iya, nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Nggak Tapi ngaruh. jangan lupa awal bulan RO ya. Beauty. Siap. Ini mau nanya Bu Leader yang luar biasa nih. Mungkin menggarisbawahi pertanyaan Bu Siti Fatimah. Mungkin salah nulis. Naonnya itunya crossline. Iya, jadi
apa bedanya crossline dan crosslining? Crossline dan crosslining. Waduh, saya belum baca itu. Ya. Kemudian, boleh kan nanya lagi? Iya, boleh. Untuk seorang Teh Miftah nih, yang sudah keliling daerah. Keliling daerah mana? Ya, dan memimpin timnya nih, yang luar biasa nih. Bagaimana cara menciptakan pemimpin di bisnis jaringan? Bagaimana cara menciptakan pemimpin di bisnis jaringan? Oke, satu lagi ya. Kan Allah suka yang ganjil-ganjil ya. Iya. Bagaimana rahasianya Teh Miftah nih bisa closing on the spot? Masya Allah. Dapat priority kan. Biar kita semua bisa belajar nih. Ya. Terima kasih. Semoga pertanyaan ini mewakili teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Roy. Silakan Teteh. Ya, cari ini nih. Baik, yang crosslining ntar dulu ya. Kita jawab dulu. Yang kedua, cara menciptakan pemimpin di bisnis jaringan. Khususnya PTBS gitu ya, ya Bang Roy ya. Kalau saya pribadi, PTBS ini sebenarnya bagi saya itu bisnis akhlak Bang. Jadi saya kadang tidak melihat seseorang itu bagaimana dia bisa ngegolin orang menjadi priority kah, basic kah. Saya pribadi tidak melihat begitu. Itu sudah Allah takdirkan pastinya. Tapi saya melihat bagaimana orang dari awal belum mendapatkan apa-apa, belum punya reward apa-apa, tetapi dia punya ketulusan, punya keikhlasan mau membina, mau membangun orang-orang yang bisa bersinergi di PTBS. Jadi saya jujur sebenarnya awalnya dari hal yang saya alami ya. Sebenarnya awalnya saya pernah sempat ragu ke Sumatera Barat ini. Tetapi saya melihat itikat baik dari mitra saya yang luar biasa, Pak Raymond dan Bu Mega. Ini punya frekuensi yang sama, Pak. Punya frekuensi yang sama dengan saya, yang sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk nyari duit buat kita gitu ibaratnya. Selalu apa-apa kita enggak. Padahal saya tahu di titik mana, di titik berapa ada dana untuk ke Sumatera Barat, ada dana untuk demplot. Enggak mungkin enggak demplot. Enggak mungkin. Karena yang namanya petani kadang-kadang mindsetnya susah untuk berubah, cuma memang kita harus demplot dulu. Itu di mana-mana hampir sama polanya. Betul. Terus ya, sebelum mereka kita dulu. Semuanya, semua hal. Dari 5 kemahiran, 7 habit, semuanya kita dulu. Karena apa? Ya, bagaimana mereka mau mencontoh kita kalau misalnya kita tidak berusaha untuk menangkap semua ilmu yang ada di PTBS. Kalaupun saya tidak mau menangkap, saya akan dilangkahin, Pak. Dan mereka akan mencari leader-leader yang lebih berqualified daripada saya. Nah, cara menciptakan pemimpinnya satu, saya dulu belajar kepada leader-leader yang luar biasa di SSW. Satu itu. Yang kedua, memang ya dari awal saya camkan bahwa kita di bisnis ini tidak bisa bergantung dengan orang lain. Integritas harus tinggi. Mau orang itu bilang capek lah ke sana, nggak karuan hasilnya, bismillah. Selama kita yakin, selama kita semangat dan udah mengkerucut, dalam artian kita juga planning nggak asal-asalan. Ini butuh waktu, butuh yang namanya pengorbanan. Saya meninggalkan anak, meninggalkan suami bukan hal yang mudah. Tetapi saya minta sama Allah untuk dipermudah. Karena apa? Ibu Mega sama Pak Raymond ini adalah orang yang saya afirmasi sampai sekarang untuk menjadi leader besar di Sumatera Barat. Itu impian saya dan mereka hafal benar sehingga kami satu frekuensi. Ya, satu frekuensi.
PTBS ini kan ada 2 variabel Pak Roy. Ada kita yang mau menolong dan ada orang yang mau ditolong. Ketika kita satu frekuensi, ketika Bu Mega dan Pak Raymond ini menunjukkan semangat yang luar biasa dan integritas yang tinggi, ini saya merasa tidak bisa mengabaikan mereka. Dan alhamdulillah, dalam artian bukannya tidak berat perjuangan suami saya melepaskan saya, pastinya berat, 2 minggu itu hal yang long time pastinya. Tetapi alhamdulillah Allah permudah sehingga beliau mengikhlaskan sampai sekarang ya. Cemberut-cemberut dikit wajar lah. Gitu ya, dalam artian tidak ada yang mudah tetapi tidak sulit. Jadi saya memang afirmasi dari awal. Saya punya 2 jenderal. Kita sama-sama tahu waktu waktu kita ngisi list bahwa saya punya 2 jenderal, yang satu saya kerucutkan untuk Bu Mega dan Pak Raymond. Itu pegang tanah dan keturunannya pastinya kan tidak jauh dari Sumatera Barat. Dan yang satunya Bu Warni itu di Kabupaten Bekasi. Memang sudah saya kerucutkan. Sehingga alhamdulillah cara saya menciptakan pemimpin di bisnis jaringan itu Pak. Ya. Jadi ini bisnis akhlak, tunjukkan dari kita dulu sehingga mudah-mudahan Allah memberikan mitra-mitra yang satu frekuensi dengan kita. Itu selanjutnya cara closing on the spot. Sebenarnya mungkin Bang Roy ini lebih jago daripada saya. Saya closing on the spot hanya beberapa kali lah. Kebanyakan saya follow up. Tetapi oke lah untuk diri saya sendiri. Ya tadi itu yang pertama biasanya kalau closing on the spot orangnya ini sudah mencari tahu PTB terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang latar belakang orangnya juga sangat mempengaruhi. Kalau mitra yang dia sudah merasa terpanggil hatinya tanpa kita suruh, kan sebelum kita datang itu mereka udah cari tahu sebenarnya PTBS itu apa sih, produknya apa sih, sistemnya apa sih. Nah jadi pas kita datang itu biasanya kita tidak terlalu berat ya, dalam artian saya beberapa closing on the spot itu biasanya ke orang yang saya tahu persis qualified. Nah dia pas kita datengin tidak terlalu banyak basa-basi, jadi saya tinggal menerangkan hal-hal yang esensi. Misalnya ini loh, saya udah bergabung dalam PTBS, saya sudah bergabung dalam SSW yang merupakan komunitas anti riba dan bekerja sama dengan PTBS yang sama-sama punya visi yang sama, yaitu bantu umat terbebas dari utang dan riba. Habis itu udah dari situ biasanya juga kalau teman-teman deket saya itu sudah mulai arahnya kemana. Langsung mereka mempertanyakan produknya apa aja, Mip. Jadi biasanya saya closing on the spot itu terhadap orang-orang yang sudah tahu saya, sudah tahu saya orangnya gimana. Jadi tidak terlalu sulit untuk membuat mereka closing. Tetapi kalau untuk priority, Pak Roy, ini memang biasanya bertahap. Mereka kan mengeluarkan uang tidak sedikit ya, 62 juta itu dalam artian ini uang yang luar biasa besar. Apalagi di kala pandemi seperti ini ya. Dalam artian biasanya jarang kalau saya langsung closing on the spot, itu jarang. Tetapi kalau yang priority dia bertahap. Biasanya dia pengen hafal dulu sistemnya bagaimana. Rewardnya bagaimana. Kalau saya jelaskan bisa diwariskan, diwariskannya seperti apa. Biasanya sekali, 2 kali, ketiga kali baru. Oke, saya mau priority. Ya, ini juga sebenarnya banyak ya yang daftar menjadi priority. Di list kami itu di list tim Mega dan Pak Raymond, dan di listnya Bu Warni, jenderal, kedua jenderal saya. Tetapi kan balik lagi, ini bukan uang yang sedikit, jadi kadang-kadang ada beberapa tahapan yang harus disentuh juga. Ya itu aja, Bang Roy. Untuk nanti crossline dengan crosslining ya, tadi perbedaannya apa? Nanti saya tanyakan ke founder. Saya nggak mau so tahu, soalnya tadi nggak kebaca. Oke, Bu Desi, saya kembalikan ke Bu Desi. Silakan. Assalamualaikum, Desi. Waalaikumsalam, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.
Boleh bantu jawab buat Pak Roy ya untuk tadi untuk mendapatkan yang priority. Halo artis, Mr. Roy. Boleh nambah ya? Iya Apa kabar Bebep? Ya, alhamdulillah. Ya, itu tadi katanya tip untuk mendapatkan priority. Kembali lagi kita di sini selain kita itu tadi kalau yang itu yang disampaikan oleh Ratu itu ikhtiar bumi ya. Nah, dan kita dengan kekuatan doanya Mr. Roy, ikhtiar langitnya. Jadi ya itu dengan ucapan yang positif. Ketika waktu itu dengan minta kemudian apa yang kita butuhkan hari ini, kemudian kita memohon pada Allah. Ya Allah, semoga dengan kita mau ketemu dengan si A sesuai dengan misalkan siapa anak dengan untuk pendidikan apa dan sebagainya. Mohon izin dan ridhomu ya Allah, mudahkan dan ini semoga orang ini kalau crossline dengan masuk priority. Ya alhamdulillah ya gitu. Jadi ikhtiar langitnya, kekuatan doanya itu yang mendapatkan jadi priority ya Ratu ya. Ya, iya mah. Itu aja, hati-hati ya Ratu. Ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Mbak Desi. Terima kasih atas waktunya. Ini Mbak Desi sehat-sehat ya. Mbak Desi nih crosslining nih. Tapi nanti minta dibantu oleh founder. Ya nanti Abi aja itu. Ya, crossline itu gini yang saya tahu crossline itu kan kita beda jalur. Ya, beda jalur yang tidak memungkinkan untuk bekerja sama dalam hal bisnis. Ya. Dalam hal bisnis bukan pertemanan. Kalau pertemanan bebas aja teman-teman. Ya. Jadi crossline itu beda jalur yang tidak memungkinkan untuk kita bekerja sama dalam hal bisnis. Ya, sehingga tidak dianjurkan karena tidak akan membuat keuntungan satu sama lain. Terus kalau crosslining ini simbolisasi dari melewati suatu hal yang wajar, misalnya melanggar aturan. Nah, itu crosslining. Dalam artian kalau memang PT base, kalau memang sistem multi level marketing ini tidak membolehkan adanya kerjasama, tetap ada kerjasama. Nah, itu berarti tetap adanya crosslining, adanya suatu hal rambulisasi dari melewati suatu hal yang wajar. Ya, jadi crosslining ini lebih ke negatif. Jadi kalau misalnya rambu-rambu gitu ya. Ya, rambu-rambu yang negatif. Rambu-rambu yang negatif yang dilakukan antar crossline yang bukan jaringan kita. Lebih ke warning aja kali ya. Iya, tapi nanti mohon dibantu oleh founder. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita masih ada Teh Desi jadi dikerucutkan bahwa crosslining itu ketika kita mengurusi urusan yang bukan jaringan kita, itu disebut crosslining. Jadi kita ngurusin urusan yang bukan jaringan kita. Misal, Teh Miftah bantu presentasi di Bang Roy tanpa izin dengan leader. Nah, itu udah crosslining. Oke, itu aja Teh. Oke, terima kasih Teteh. Ada lagi pertanyaan? Kita masih ada satu pertanyaan lagi. Waktu karena sudah jam 9:30 lewat ya. Kalau tidak ada, kita akan tutup sesi pertanyaannya. Arizal, bagaimana? Apakah ada tambahan dari Abi atau dari Umi?